Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiki dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah mengenali dan menyadari keragaman identitas. Sekarang kita lanjutkan dengan materi menghargai keragaman identitas. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menunjukkan keragaman terhadap budaya baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Baca buku PPKN kelas 10 halaman 136 dan baca internet. Menghargai keragaman identitas. Kita mengenal nenek moyang Nusantara sebagai pelaut yang ulung. Tinggal di negara kepulauan, para pelaut Nusantara melakukan ekspedisi yang sangat luar biasa panjang. Mereka tidak hanya berlayar antar pulau di wilayah Nusantara saja, tetapi melakukan perjalanan yang sangat jauh hingga wilayah Afrika. Perjalanan laut sudah dilakukan sekitar abad 5 dan 7 Masehi. Perjalanan yang dilakukan memungkinkan mereka berinteraksi dengan kebudayaan yang berbeda di tempat di mana para pelaut itu singgah. Disitulah terjadi kontak. Nenek moyang kita berkenalan dengan lingkungan barunya. Tak hanya berkenalan, beberapa di antaranya menetap dan meneruskan generasinya di sana. Dari peristiwa yang terjadi di masa silam seperti di atas, kita bisa belajar setidaknya dua hal. Pertama, pada setiap perjalanan seseorang akan bersua dengan perbedaan-perbedaan. Ketidaksamaan itu mewujud dalam tampilan fisik atau bahasa yang dituturkan. Pada bahasa yang sama sekalipun, ada dialek yang berlainan, sehingga tetap ada keragaman dalam sebuah identitas yang pada awalnya kita yakini ada. Begitu juga dalam hal keyakinan atau ajaran agama, sudah pasti ada ketidaksamaan. Kita bisa mengibaratkan ini dengan seorang yang sedang bertamu ke rumah kerabat, tetangga atau orang yang baru ditemui dalam kehidupannya. Perjumpaan antara kebudayaan yang berbeda dalam kasus di atas kemudian dibungkus dalam sebuah etika tentang bagaimana hidup bersama dalam identitas yang beragam tersebut. Pelajaran kedua dari kisah tentang perjalanan laut nenek moyang Nusantara adalah pembentukan identitas baru yang tercipta dari persilangan berbagai identitas. Pada setiap identitas yang melekat, ada keragaman di sana. Pembentukan itu terjadi melalui proses perjumpaan budaya yang melintasi batas-batas geografis yang sangat mungkin tercipta. Karena dunia yang kita huni sesungguhnya saling terhubung. Jika menghargai kebudayaan yang berbeda, apakah itu artinya kita tidak menghormati kebudayaan yang kita miliki? Dalam dunia yang sudah terhubung, cara untuk mengetahui bahwa ada banyak kebudayaan di belahan bumi menjadi lebih mudah. Perangkat teknologi memungkinkan kita mengakses informasi di tempat yang berbeda dengan sangat cepat. Pengetahuan kita akan tradisi serta budaya masyarakat di wilayah lain juga lebih mudah didapat.
Kebanggaan atas jati diri yang kita miliki tidak lantas membuat kita harus menganggap rendah identitas bangsa lain. Masing-masing kebudayaan memiliki kekhasan atau keunikannya masing-masing. Kita tentu berhak untuk merasa bangga atas apa yang dimiliki. Rasa hormat atas identitas sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban. Adiluhung misalnya adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, harus juga ditunjukkan penghormatan atas budayanya bangsa lain. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, harus juga ditunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu Indonesia sebagai produk kolaborasi budaya. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.